Jangan lupa subrek sama tombol ring. Terus apa buktinya bahwa Islam itu adalah agama yang benar-benar turun daripada yang menciptakan langit, bumi, dan manusia? Kan harus saya cari itu. Saya sudah menemukan di dalam kesalahan dalam Bible. Saya sudah menemukan banyak kontradiksi dan kesalahan di dalam tanah. Tinggal Quran dong saya cari dong. Kalau Hindu tadi ada kasta, Buddha itu cuma filosofi. Agama ini diberi nama Islam. Orangnya Muslim. Muslim ternyata adalah orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta. Aslamu. Nah, jadi pada waktu saya ingin membuktikan bahwa benar Islam adalah agama yang diturunkan oleh yang menciptakan manusia dan alam semesta, saya pelajari dong Qurannya. Ternyata di dalam Quran banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains yang ternyata sudah terkonfirmasi baru pada zaman sekarang. Ada jarak ratusan bahkan ribuan tahun semenjak Quran itu ditulis gitu. Pada waktu ayat itu ditulis di dalam Quran, belum ada. Mungkin orang-orang Arab pada zaman itu nggak ngerti. Maksudnya apa ya kalau besi diturunkan dari langit gitu, supaya bermanfaat bagi manusia. Al-Hadid ya. Al-Hadid ya. Bagaimana ceritanya orang zaman dulu tahu? Orang besi dari dalam perut bumi ya, nggak taunya dari luar. Padahal dari langit, memang turun dari langit, jatuh di permukaan bumi, tapi itu bukan sampai di kerak bumi, hanya di permukaan bumi yang bisa dieksplorasi oleh manusia. Ternyata besi itu benar menurut NASA memang tidak berasal dari bumi, tapi berasal dari luar angkasa. Ya, kemarin Megan yang dia kaget juga gara-gara ternyata cahaya bulan adalah pantulan dari matahari. Betul. Padahal di zaman itu belum ada yang keluar angkasa gitu. Di abad 19 baru orang tahu kan gitu. Saya cari tahu, pernah nggak Nabi Muhammad SAW itu ke Selat Gibraltar di Spanyol? Di selat kan, ada selat kan? Ada laut yang tidak ketemu begini. Saya cari hadisnya, ada nggak Nabi pernah ke sono ngeliat gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Saya cari lagi hadisnya, Nabi pernah nggak punya kesempatan bisa naik gunung yang paling tinggi sampai dia sesak napas, nggak bisa napas? Belum pernah. Nggak ada ya. Tapi beliau ngungkapin kalau kita di tempat lebih tinggi sesak napas kita. Sesak napas seperti orang mendaki langit gitu. Kapan orang tahu bahwa kalau kita makin ke atas oksigen makin tipis? Ternyata baru dapat ke-17 mas. Benar. Tahun 1648 seorang penemu namanya Pascal, dia yang pertama kali tahu bahwa oksigen di atas makin ke atas makin tipis. Barulah setelah itu diteliti lah oksigen lah ya oleh ilmuwan-ilmuwan di Perancis dan segala macam. Akhirnya saya mengambil kesimpulan nggak mungkin Quran karangan manusia. Dan ternyata kalau setelah saya baca artikel-artikelnya, ada seorang profesor namanya Profesor Keith Elmore. Dia adalah seorang guru besar tentang embriologi. Bukunya dia dipakai di seluruh universitas yang belajar tentang embriologi. Akhirnya dia sampai datang ke Arab Saudi membuat konferensi pers. Dia berani mengatakan sebagai orang Kristen bahwa Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad, tetapi Quran itu berasal dari Tuhan Sang Pencipta alam. Seorang profesor doktor embriologi ngomong begitu, walaupun dia nggak masuk Islam ya. Dia bukan Muslim. Nggak masuk Islam karena apa? Karena dia dari kecil diajarin Tuhannya sama, begitu. Dia seorang Kristen Presbyterian, sudah diajarin begitu. Ya itu nggak masalah. Tapi banyak juga profesor-profesor lain yang masuk Islam karena ayat-ayat dalam Quran. Saya juga lihat bukan channel Muslim, namanya There Is No Class, ngebahas mengenai sains. Kemudian yang menemukan semua dari sains itu ada dari Quran. Dalam Quran.